Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, apa kabarnya? Dari Ulra. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai reportase ya. Ini saya matikan dulu suaranya. Oke. Materi pada siang hari ini ya. Oke, tentang reportase. Bentar ya. Kelihatan anak-anak gambarnya? Kelihatan, Us. Kelihatan, Us. Reportase, apa sih yang dimaksud dengan reportase itu? Yaitu, bentar ya, biar tampaknya enak. Nah, sebelum kita membuat reportase, hal yang harus kita lakukan adalah nih. Bentar, kok tidak mau muncul. Bentar ya. Oke. Ada 6 langkah-langkah kita harus melakukan wawancara dulu. Ya. Untuk melakukan wawancara ada 6 langkah. Yang pertama, bisa dicatat ya. Kalau membawa alat tulis silakan dicatat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun daftar pertanyaan. Jadi kalau kamu mau melakukan wawancara, yang dilakukan adalah menyusun daftar pertanyaan. Apa sih yang harus dilakukan? Kita harus riset. Riset itu mencari tahu informasi mengenai narasumber sebagai bahan. Setelah itu, semua hasil pencariannya disusunlah menjadi 15 pertanyaan. Ya, dan yang terpenting adalah bahwa jangan sampai membuat pertanyaan itu yang tipenya terbuka, tipenya tertutup. Artinya hanya jawabannya ya atau tidak. Jadi diusahakan kalau buat pertanyaan bukan yang jawabannya tertutup ya atau tidak. Tapi buatlah pertanyaan yang jawabannya terbuka. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya. Langkah kedua adalah mempersiapkan diri. Jadi sebelum melakukan wawancara, yang kamu harus lakukan adalah menyiapkan diri. Meliputi apa saja mempersiapkan diri itu? Satu, selain membuat daftar pertanyaan, kita harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Contohnya, misalkan kita butuh buku, kita butuh pensil, kita butuh alat perekam. Nah, harus disiapkan semuanya. Terus selain itu, kamu harus minta izin dulu kepada narasumber. Siapa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang akan diwawancara. Orang yang akan diwawancara. Kita rekam wawancaranya. Oke. Sebelum wawancara kita harus membuat janjian. Terus jangan lupa untuk datang lebih awal. Ya. Kemudian hasil pengamatanmu nanti dicantumkan gambarnya, situasinya, bagaimana ketika wawancara itu berlangsung. Langkah ketiga, iya nak. Ustazah itu wawancaranya sama siapa, Us? Nanti dulu dengarkan dulu penjelasannya ya. Yang ketiga, ya, dalam berwawancara, anggap kamu seperti seorang reporter. Tahu reporter ya? Pernah lihat di TV? Apa itu? Orang yang biasanya nanya ke narasumber itu namanya reporter, orang yang membawakan berita, reportase, ya. Nah, anak-anak harus punya gaya berbeda dalam berbagai wawancara. Contoh, kalau kita mau wawancarai ini ya, mempunyai gaya yang berbeda. Artinya, misal kamu mau wawancara orang di jalan, berarti gayanya bagaimana? Santai aja, ya kan? Biar nggak takut orang yang diwawancarai. Iya. Berbeda lagi kalau kamu mewawancarai seorang pejabat atau
misalkan Pak Lurah atau siapa, itu beda lagi, lebih formal. Ya, itu lebih formal. Presiden. Ya, terus berikutnya kita mulai melakukan wawancara. Ya, dalam melakukan wawancara yang harus dipersiapkan satu, ini yang harus diingat. Yang harus diingat adalah harus sopan. Terus kemudian pandangan atau tatapan mata kita ketika mengajukan pertanyaan. Jangan sampai mengajukan pertanyaan tapi goyang-goyang badannya, terus arah pandangan matanya kemana-mana tidak jelas ya. Terus kemudian bertanya jika ucapan, misalkan narasumbernya kurang jelas, kamu bisa bertanya. Kemudian mendengarkan jawaban dari narasumber dengan baik ya, menjaga alur wawancara tetap mengalir dan tidak kaku saat wawancara. Kemudian memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya, itu yang terpenting ya. Kemudian apalagi? Jadi biasanya suatu pertanyaan itu dapat terkait dengan pertanyaan lainnya. Itu tidak masalah. Yang penting kamu tidak perlu ditanyakan lagi. Misalkan, Pak, kegiatannya hari ini selama misalkan WFH apa saja? Sudah dijawab, kamu tanya lagi. Di rumah ngapain aja, Pak? Lah sama aja ya. Jadi jangan diulang lagi. Selanjutnya yaitu langkah kelima, bertanya atau meminta secara spesifik, secara lebih khusus, jangan yang umum. Misalkan gini tanyanya, Pak anaknya berapa? Spesifik tidak pertanyaan itu? Tidak. Enggak, kan udah tahu ya. Atau yang jelas pertanyaannya misalkan Bapak putra-putranya sekarang sekolah di mana aja, bagaimana prestasinya, itu lebih spesifik ya. Ini ada contoh. Misalkan meski beberapa orang menjadi narasumber, terkadang jawabannya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Maka kesalahan ini tidak selalu dari mereka. Mungkin cara kamu membuat pertanyaan ada yang salah. Coba bertanya lebih spesifik. Contohnya gini, Pak bisa tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, catat. Nah, ini yang poinnya. Catat poin penting dalam jawaban narasumber. Kamu catat. Biar tidak lupa poin-poin pentingnya. Oke? Paham, anak-anak? 6 itu yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Tapi tugas kamu belum selesai. Setelah kamu wawancara dan semua sudah terjawab, maka kamu harus mengubah dari hasil wawancara kalian menjadi sebuah artikel. Aduh. Apa itu artikel? Jadi artikel itu ya kayak berita-berita yang kamu baca di koran itu namanya artikel. Ya, gunakan gaya penulisan yang viral sama. enggak? Hah? Ya, Viral. Berita yang kok viral, beda lah. Artikel itu berita yang sedang kamu dari wawancaramu itu, dari narasumber itu ya. Coba dengarkan seperti ini contohnya. Nggak usah artikel, tapi buat reportase aja. Ini contohnya. Tolong perhatikan. Dengarkan dulu ya. Ini contoh reportase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Minggu. Perkenalkan saya Hasbi dan saya Hasbi Kurniati. Kami dari Pangkalan Kesehatan Warisan Perpustakaan Kabupaten Jawa Timur. Tepat di belakang kita berdiri Monumen Jenderal Sudirman. Monumen ini didirikan pada tahun 1982 dan didirikan pada tahun 1999. Selain Monumen Jenderal Sudirman, di sini juga terdapat mau tahu lebih lanjut mari Juga kami. Ya Allah, susah. Itulah markas terakhir beliau kembali ke Yogyakarta ketika berkuliah. Sekian informasi sejarah Jenderal Sudirman. Hah?
Siapa? Nah, itu contoh reporter, orang yang membawakan reportase. Dia dapat infonya dari mana saja? Dia tanya kepada narasumber. Nah, nanti kalian setelah dapat dari narasumber, kalian sampaikan dengan bentuk reportase seperti itu. Bagaimana? Bingung, Us. Nggak boleh bingung. Nanti dicoba dulu. Nah, jadi langkahnya gini. Setelah kalian wawancara, nanti tugasnya adalah kalian membuat wawancara, membuat pertanyaan seputar ini. Apa namanya? WFH. Corona. Iya, wabah corona. Siapa yang ditanyai? Di rumah bisa ayah, bisa bunda, atau bisa mama. Ya, nggak usah ke dokter. Kalau nggak usah keluar kakek rumah. nenek. Boleh kakek, nenek, pokoknya yang ada di rumah. Ya, Us, orang tua saya masih kerja, ya nanti pas pulang boleh. Ya, tugasnya nggak harus hari ini. Nah, selama wawancara, Di rumah. Sama adik, Us. boleh, adik tahu ya? Adik Selama- tahu, Us. Ya boleh. Dengarkan dulu. Selama wawancara itu dicatat ya. Nanti hasil wawancaranya kalian dapatkan terus dibuat sebuah naskah. Terus kalianlah yang berada di depan kamera untuk membacakan kayak reporter. Pada siang hari ini adalah gini seperti itu. Bisa? Dicoba dulu ya. Oke, berita, Us. Oke, paham ya? Berikutnya, seperti itu. Ini dengarkan. Sama usola-sola. Ya, dengarkan dulu. Oke, penjelasan tentang reportase dan langkah-langkah sebelum kita melakukan wawancara. Jadi sudah sampaikan ya, mulai dari poin 1 sampai poin 6. Nah, itu juga ada contoh itu tentang siswa yang melakukan fase disebut sebagai nah, sekarang giliran anak untuk melakukannya kemudian di video jadi membuat menjadi seorang reporter selamat melakukan. Sudah jelas anak-anak?